Jadi di episode terbaru Oshinoko itu Akane Kurokawa akhirnya dimunculin ya kan storynya ini salah satu best girl kata orang-orang. Ya storynya kelam dan juga memang kita jadi diingatkan kembali kalau cyberbullying itu sangat berbahaya ya dampaknya. Yang mana hanya dengan bermodalkan ketikan para netizen itu bisa membuat sang korban ya yang mana kali ini ceritanya Akane itu kena mental parah dan akhirnya hampir memutuskan mengakhiri hidupnya ya kan. Dan mengenai Akane ini banyak yang berpendapat kalau cerita dia itu terinspirasi dari kejadian di dunia nyata yang menimpa Kimura Hana ya yang meninggal pada 2020 lalu. Dan ya bahkan di fandomnya sendiri itu memang ada nulis nama Hana Kimura ya kan. Jadi udah banyak juga mungkin yang kalian dengar soal ini orang ngebahas mengenai kemiripan kisah Akane dengan Kimura Hana ya. Yang mana di kisahnya itu Kimura Hana ini jadi bintang juga di sebuah reality show dan dia ada bertengkar dengan salah satu pemerannya juga dan ya akhirnya nampak di sini si Kimura Hana dianggap sebagai yang buruknya ya kan dan dia pun dibully sama netizen ya. Hampir sama lah kejadiannya. Dan komentar-komentar orang Jepang tuh kalau udah ngasih bulian emang keras-keras pedas-pedas ya, bikin menusuk gitu kayak jarum, nusuk banget itu kata-kata mereka kalau udah ngebully. Dan ya itulah dia cuman sangat disayangkan kisah Kimura Hana itu berakhir tragis ya. Dan di Jepang ini yang terbaru lagi rame yang mana emaknya Kimura Hana yaitu Kimura Kyoko lagi protes dan komplain mengenai kisah anaknya yang dijadikan inspirasi buat Oshinoko yang kisah Akane. Jadi dia merasa tidak terima dengan hal itu. Apalagi entah kebetulan yang seperti apa ini tayangnya bad timing banget gitu. Yang mana kejadian meninggal Hana Kimura itu pada tanggal 23 Mei 2020 yang mana udah deket banget itu. Jadi ya saat ini bahkan di yang terbaru itu emaknya masih rajin nge-tweet yang mana mengenai dia kurang terima dengan apa yang ditunjukkan sama Oshinoko tersebut lah pokoknya ya kan. Dan ini dia akun Twitter dari emaknya gitu. Jadi ya dia merasa ini adalah sebuah masalah. Ya dia punya argumen dia sendiri lah di sini. Gua nggak mau terlalu mengomentarinya karena ini terjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris ya. Bisa jadi nanti artinya salah dan ini masalah yang cukup serius juga. Jadi ya yang jelas kita tahu kalau dia lagi nggak senang dengan pihak Oshinoko terkait hal ini. Dan dia udah banyak nulis di Twitter dan ya buat saat ini belum ada tanggapan dari pihak resmi Oshinoko mengenai hal ini ya. Jadi maknya ini udah ngode-ngode ke tweet mereka tapi masih belum ditanggapin. Mungkin karena memang masih baru ya. Istilah gue lihat tadi di tweetnya juga jam-jamnya masih baru beberapa jam yang lalu gitu. Jadi mungkin butuh waktu untuk mereka menanggapi. Intinya kita simak aja lah how this case will play out gitu. Gimana kasus ini akan berjalan. Apakah akan ada tanggapan dari pihak resmi Oshinoko atau dari Akasaka Sensei atau seperti apa ya kan. Dan kita juga jangan nyalahin si emaknya karena memang ya itu tuh cerita kisah anaknya dan terlalu mirip. Jadi dia protes pun dia punya alasan kenapa dia protes gitu. Jadi intinya kita simak aja deh dan gue rasa itu dulu yang bisa gue kabarin. Sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.